أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Deren, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang tema merindukan salat setiap saat. Menjadikan salat sebagai aktivitas ibadah yang menyenangkan. Salat adalah percakapan paling dalam dan mesra antara pencipta dan yang dicinta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu salat. Secara bahasa, salat bermakna doa. Diberikan nama demikian karena secara keseluruhan salat berisikan doa-doa. Doa adalah ibadah. Ibadah sendiri mempunyai konotasi makna kudlu atau taat dan patuh dan kembali kepada Allah dalam keadaan sesulit apapun. Meminta pertolongannya dalam setiap kesempatan serta bertawakal, dan doalah yang mengekspresikan hal itu. Doa adalah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Andaikan seorang mengetahui hakikat doa itu sendiri, niscaya ia tidak akan meninggalkannya sama sekali, baik siang maupun malam. Ia akan senantiasa melaksanakannya. Cukuplah kiranya hanya dengan berdoa seorang dikatakan telah mengingat Tuhan alam semesta, serta pengakuan seorang hamba bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa untuk memberi dan menerima doa seseorang. Sedangkan makna ibadah adalah merendahkan diri di hadapan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya karena cinta, mengagungkan dan taat kepada Allah semata. Jika Anda bisa mengenal Tuhan, Anda tidak akan silau oleh gemerlap dunia yang fana. Jika kita memohon pertolongannya, Dia akan menolong dalam setiap hal yang tidak diinginkan. Membuat hal yang sulit menjadi mudah dan hal yang pahit menjadi manis. Hanya Allah Tuhan kitalah yang benar hak, yang agung, yang pantas disembah. Hanya Dia yang mempunyai sifat kesempurnaan, jauh dari kekurangan. Tuhan pengampun serta penerima tobat. Wahai hamba yang fakir, lihatlah kepada Tuhanmu, kepada keadaanmu dan penciptaanmu. Renungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Di sana kau akan menemukan sang raja di raja. Kepadanya lah segala pujian pantas dilantungkan. Zat pemegang kendali, sumber serta tempat kembalinya segala urusan. Kesemuanya itu bersemayam di singgasana kekuasaannya. Tidak ada yang samar baginya meskipun itu berada di ujung kerajaannya. Zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam jiwa hambanya. Sifat baik dan buruknya hanya Dialah satu-satunya zat yang mengatur kekuasaan. Zat yang maha mendengar, melihat, memberi dan tidak. Menuliskan pahala dan dosa, memuliakan dan menghinakan, mencipta dan memberi rezeki, zat yang menghidupkan dan yang mematikan, memberi ketetapan dan keputusan, mengatur segala urusan, sekecil apapun itu. Tidak ada satu urusan pun yang akan lewat tanpa sepengetahuan dan izinnya, meski hanya sekecil biji zarah, atom atau partikel yang terkecil. Tidak satupun daun yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuannya. Renungkanlah bagaimana Anda melihatnya, mengagungkan zat-zatnya sendiri, memuji dirinya, memberi nasihat kepada para hamba, menunjukkan apa yang bisa membahagiakannya, serta mendorong manusia untuk berlomba-lomba menuju nikmat yang akan diberikan. Memberikan peringatan atas hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada lubang kehancuran dan kebinasaan. Mengenalkan nama-nama dan sifatnya, serta membuat hamba takjub karena dianugerahi nikmat. Sehingga mereka senantiasa menjaga dan mengingat nikmat yang telah Allah berikan.
Allah memerintahkan mereka untuk menyempurnakan kewajiban serta memberikan peringatan akan siksanya. Allah tidak hanya menyebutkan karamah atau kemuliaan yang akan didapatkan para hamba jika mereka taat. Allah memberitakan ciptaannya kepada para musuh yang menyekutukan Sang Maha Pencipta, serta memberitahukan pula siksa yang layak mereka dapatkan. Al-Quran adalah firman Allah. Allah bertakjali menunjukkan diri kepada hambanya dengan menunjukkan sifat-sifatnya. Terkadang pula menampakkan diri dalam satu rangkaian bentuk keagungan dan kemuliaan zatnya. Dari sini dia bisa menundukkan kepala manusia untuk taat, membelah jiwa, mendiamkan suara-suara, melarutkan kesombongan sebagaimana larutnya garam dalam air. Namun terkadang pula Allah menunjukkan diri dengan sifat-sifat estetis, keindahan dan kesempurnaan, seperti kesempurnaan nama-nama, keindahan sifat, keindahan perilaku yang menunjukkan pada kesempurnaan diri Zat Sang Pencipta. Dari penunjukan itu Allah bisa mendapatkan rasa cinta seorang hamba kepadanya, sehingga hati seorang menjadi kosong hanya karena mencintainya. Jika orang lain hendak meninggalkan rasa cinta terhadapnya, ia tak akan enggan, sebagaimana dikatakan, hati ini justru ingin melupakan kalian, hati ini enggan berpaling darinya. Sehingga yang akan bersemayam adalah cinta, bukan keterpaksaan. Jika Allah menunjukkan diri dengan sifat-sifat kasih sayang, bagaikan kelembutan dan ihsan, kekuatan harapan seorang hamba meningkat, keinginan menjadi terhampar untuk semakin berjalan lurus ke arahnya, sedangkan Sang Pemberi harapan mengiringi jalannya. Setiap kali kekuatan asa menguat, kuat pula amalannya. Sebagaimana seorang yang sedang menabur benih, setiap kali berkeinginan untuk mendapatkan hasil, ia akan menanami tanahnya dengan benih. Namun ketika harapannya melemah, lemah pula semangat untuk menaburkan benih tersebut. Jika Allah menunjukkan diri dengan sifat-sifat pembalasan, penyiksaan, murka, marah, maka nafsu amarah seseorang akan menjadi bingung, kekuatannya akan melemah, tiada bernafsu untuk marah, bergurau dan bermain-main. Hilang pula keinginan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, dan terceburlah pula rasa sengsara yang meliputinya. Binatang tunggangannya akan berlari kencang karena saking takut dan khawatirnya akan murka Allah. Sedangkan jika Allah menunjukkan diri dengan sifat perintah dan larangan, janji, wasiat, mengutus rasul, menurunkan kitab serta membuat syariat, maka kekuatan yang muncul adalah kekuatan untuk melaksanakan perintah serta menyampaikan amanahnya. Berwasiat mengingat-ingat sifat tersebut, memberikan berita kedatangan Rasul, serta melaksanakan perintah Rasul dan menjauhi larangannya. Jika Allah menunjukkan sifat diri, mendengarkan, melihat, basyar, dan mengetahui, jika Allah menunjukkan diri dengan sifat-sifat mendengar, sama, melihat, basyar, dan mengetahui, seorang hamba akan termotivasi untuk memperkuat rasa malu di hadapannya, sehingga ia malu jika dia melihatnya sedang dalam melakukan atau mendengar hal-hal yang dibencinya, atau menyembunyikan hal-hal yang bisa membuat Allah murka. Dengan demikian sang hamba senantiasa mengatur aktivitas, tutur kata, dan perasaannya pada kadar yang ditetapkan oleh syara. Selain itu, si hamba juga akan merasa enggan dikendalikan hawa nafsu. Jika Allah menunjukkan diri dengan sifat-sifat yang menunjukkan kepada kecukupannya, berada pada maslahat hamba, serta memberikan rezeki kepada mereka, mencegah mara bahaya, menolong, menjaga, serta memberikan pertolongan khusus kepada mereka, seorang hamba akan terdorong untuk senantiasa berpasrah diri kepadanya, tawakal, menyerahkan diri dan rela atas semua keputusannya, serta melaksanakan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala rela. Tawakal mengandalkan pengetahuan seorang hamba sesuai dengan kifayah Allah, serta percaya penuh akan baiknya pilihan Sang Pencipta terhadap makhluknya. Kepercayaan penuh dan rela atas apa yang Allah lakukan serta yang dipilihkan untuknya.
Jika Allah menunjukkan diri dengan sifat-sifat keagungan dan kebesarannya, seorang hamba akan diberikan ketenangan yang bisa mengantarkannya kepada perasaan rendah dan kecil di hadapannya. Salat merupakan rahasia paling samar antara hamba dengan Tuhannya, karena salat merupakan suatu percakapan langsung antara seorang hamba dengan Tuhan. Ketika Anda melantunkan ayat Al-Quran saat melaksanakan sholat, sebenarnya hal itu adalah kitab firman Allah. Hati dan segala persendian akan kusuk menyebut namanya. Lalu hati, lisan, persendian hamba terisi kebahagiaan dan ketenangan. Dengan demikian, kekeliruan yang dilakukan akan semakin berkurang. Bahkan yang muncul adalah kekuatan dan kejeliannya. Perlu Anda ketahui bahwa salat merupakan rahasia paling samar antara hamba dengan Tuhannya, karena salat merupakan suatu percakapan langsung antara seorang hamba dengan Tuhan. Ketika Anda melantunkan ayat Al-Quran saat melaksanakan salat, sebenarnya hal itu adalah kitab firman Allah. Ketika Anda berdoa kepadanya, sebenarnya hal itu adalah perkataan Anda, kitabullah. Betapa agungnya ibadah salat itu, dengan hamba dan Tuhannya sedang bercakap-cakap. Demikian sahabat Abah Deren dalam pembahasan video kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.